warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma Ainur Rahmawati, mahasiswi di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang dari Prodi PGMI semester 2. Nah, di sini saya akan meresu materi yang telah disampaikan oleh kelompok 4, yakni mengenai pemberantasan korupsi. Di dalamnya akan membahas tentang yang pertama, konsep dan strategi pemberantasan korupsi. Kedua, hambatan pemberantasan korupsi. Ketiga, langkah-langkah pemberantasan korupsi. Keempat, upaya penindakan korupsi. Dan yang terakhir, upaya pencegahan korupsi. Konsep dan strategi pemberantasan korupsi dibagi menjadi 3, strategi preventif, strategi deduktif, dan strategi represif. Nah, yang pertama, strategi preventif. Strategi ini harus dibuat dengan diarahkan kepada hal-hal yang memicu timbulnya tindak korupsi. Yang kedua, strategi deduktif. Strategi ini harus dibuat dan dilakukan dengan tujuan apabila suatu tindakan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga bisa diusut serta ditindaklanjuti dengan cara yang tepat. Yang ketiga, strategi represif. Strategi ini dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan kepada pemberian sanksi hukum yang setimpal secara tepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam tindak korupsi. Hambatan dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, hambatan struktural. Hambatan ini bersumber dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintah. Kedua, hambatan kultural. Hambatan ini bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di dalam lingkungan masyarakat. Ketiga, hambatan instrumental. Hambatan ini bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan undang-undang. Dan yang terakhir, hambatan manajemen. Hambatan ini bersumber dari tidak diterapkannya prinsip manajemen yang baik. Langkah-langkah pemberantasan korupsi antara lain, yang pertama, mendesain ulang pelayanan publik. Hal ini dilakukan supaya memudahkan masyarakat luas untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Kedua, memperkuat transparansi. Hal ini dilakukan guna meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara, sumber daya manusia, dan memberikan akses informasi. Ketiga, penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi dilakukan secara terpadu dan terintegrasi. Upaya penindakan korupsi. Pertama, penanganan laporan pengaduan dari masyarakat. 2. Penyelidikan. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu kejadian yang diduga merupakan tindak pidana. Nah, hal ini yang dapat menentukan dapat atau tidaknya dilakukan suatu penyelidikan. Ketiga, penyidikan. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari, mengumpulkan, dan memperoleh bukti suatu tindak pidana. Keempat, eksekusi.
pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir, penuntutan. Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal tersebut sesuai dengan undang-undang. Upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, penanaman semangat nasional. Nah, dengan menanamkan semangat nasional Pancasila dalam diri masing-masing individu, maka akan menumbuhkan dan menambah kesadaran akan dampak korupsi bagi negara. Kedua, himbauan kepada masyarakat. Nah, himbauan ini bisa dalam bentuk kegiatan penyuluhan di lingkup masyarakat dan menekankan bahaya dari korupsi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.